رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira dari yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Di satu sisi berita gembira, di sisi lain amanah. Apa berita gembiranya? Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajidi bin nurid tam yaumil qiyamah. Nah, ini berita gembira dari Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi berita gembira untuk kita, di sisi lain ini juga amanah dari Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam untuk kita beritahu kepada umat. Berilah berita gembira untuk orang yang senantiasa berjalan menuju rumah-rumah Allah dalam kegelapan malam. Bin nurid tami, dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Ini berita gembira untuk orang yang mau bergerak dari rumah-rumah mereka menuju rumah-rumah Allah untuk sholat fardu subuh mereka dengan berjamaah. Berita gembira. Tapi di sisi lain ini juga amanah Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam untuk kita sampaikan kepada umat supaya yang sudah subuh berjamaah jadi istiqomah, yang belum jadi berjamaah. Ini di antara alamat kita ini cinta kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Ya, amanahnya ini ditunaikan. Nabi titip pesan kepada kita, sampaikan berita ini. Jangan cuma kamu sudah dengar kemudian kamu amal. Tanggung jawab kamu sebagai hamba amal, ibadah. Tapi tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita-berita kepada umat yang telah sampai kepada kita dari Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Karena Nabi sayang kepada seluruh umatnya, siapa saja. Dan Nabi dulu pernah menyampaikan amanah juga kepada sahabat. Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Yang sudah dapat berita dari Nabi, sampaikan kepada mereka yang belum dapat berita itu. Boleh jadi nanti orang yang mendengar berita dari kita, mereka lebih sungguh lagi dari kita. Ad-dallu 'ala khair kafa'il. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia seperti orang yang beramal kebaikan itu. Nah, kita sendiri beramal, kita tunjukkan jalan kebaikan kepada umat. Satu saat kematian akan datang kepada kita, kita udah gak bisa beramal lagi.
Tapi mereka yang menerima kebaikan dari kita, mereka masih akan terus beramal. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita, jasad sudah berkalung tangan, tapi buku catatan amal kebajikan masih tetap terbuka. Bukan dengan sebab kewafatan seseorang otomatis buku catatan amal terus tertutup, tidak. Buku catatan amal kebajikan terus tetap terbuka dan terus bertambah kebaikan-kebaikan dalam lembaran-lembaran baru. Orangnya sudah wafat, sudah tidak beramal lagi. Tapi Nabi dikatakan oleh Allah Ta'ala pertama. Kemudian yang kedua, al-masyaa'una fi dhulam ila al-masajid, ulaika al-khawwaduna fi rahmatillah. Orang yang senantiasa berjalan menuju rumah Allah dalam kegelapan malam. Maksudnya ini terutamanya subuh, Aisyah subuh berjamaah. Ulaikal khawwadun, mereka ini sebenarnya orang yang sedang menyelam fi rahmatillah, dalam rahmat Allah. Namanya orang menyelam, ada nggak bagian tubuh kita yang nggak basah? Nggak ada. Semua bagian tubuh kita ini semua pada basah. Basahnya oleh rahmat Allah. Orang nyelam. Lagi Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahu kepada kita, "Lau ya'lamuna ma fil 'atmati was-subh." Kalau saja manusia, kalau saja mereka, maksudnya kita ini betul-betul paham, tahu apa yang Allah Ta'ala simpan berupa mau'ud, janji-janji Allah. Sebahagian kecil sudah sampai kepada kita janji-janji itu. Dan masih banyak janji-janji Allah Ta'ala mengenai sholat fardu subuh, terutamanya dengan berjamaah, harus jalan dalam kegelapan malam. Itu yang belum sampai kepada kita, masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang belum sampai beritanya kepada kita. Sebahagian kecil sudah sampai kepada kita. Nah, sekiranya saja kita semua ini tahu fadilahnya, ganjarannya, keberkahannya, mau'ud yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang yang berjalan menuju rumah Allah dalam kegelapan malam, menuju masjid-masjid Allah, la atauhuma walau habwan. Pasti mereka akan berusaha untuk menyertai salat subuh dan isya dengan berjamaah, walaupun resikonya, walaupun harus dengan merangkak-rangkak di atas tanah. Sekarang apalah yang dibagi-bagikan di sebuah tempat perkumpulan, perhimpunan, sehingga semua penduduk wilayah, penduduk negeri semua datang ke sini. Sampai yang stroke, sampai yang sudah nggak punya apa-apa kemampuan kekuatan, dipapak di sana. Oh, nggak ada keluarga, nggak ada teman yang papa, dia mau merangkak-rangkak ke perkumpulan ini, ke perhimpunan ini. Kira-kira apa yang dibagi di sana sampai ada orang mau merangkak-rangkak di sini? Nah, kita renungi. La atauhuma walau habwa. Sungguh pasti, kata Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pasti akan mendatangi subuh dan isya itu untuk bisa berjamaah, walau habwa, walaupun harus merangkak-rangkak. Nah, faktanya kita kan nggak pernah melihat. Paling hebat itu di papa. Kalau di papa kita masih melihat. Kita masih beberapa kali melihat orang untuk bisa sholat berjamaah di papa. Orang ini stroke dan disiapkan tempat duduknya di sudut. Waktu itu kita lihat di sebelah kanan. Terus kita beberapa hari sholat di situ, dan ternyata benar selalu di papa. Isya di papa. Barangkali keluarganya. Subuh juga di papa. Ini orang sudah dapat nur hadis Nabi, sehingga dia benar-benar amalkan. Tetapi kalau untuk sampai tingkat merangkak, kita belum pernah melihat. Padahal Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, la atauhuma walau habwan. Pasti mereka akan datang untuk menyertai sholat isya dan subuh dengan berjamaah, walaupun harus merangkak-rangkak di atas tanah. Nah, sengajalah
Tidak semua mau'ud dari Allah Ta'ala ini Allah zahirkan sebagai imtihan siapa yang yakin. Kalau sudah nampak baru datang, nah ini bukan iman, tapi masih ghaib, tapi sudah yakin. Inilah baru yang dikatakan iman yang benar, iman yang sahih. Ada seorang sahabi yang masyhur, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini meriwayatkan sabda yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal layl. Siapa yang salat isya dengan berjamaah, seakan-akan dia salat separuh malam. Masih banyak orang yang kuat salat separuh malam, walaupun kita jarang-jarang ketemu. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Siapa yang salat subuhnya itu berjamaah, yang mengatakannya adalah Habibullah Shadiqul Masduq, yang benar ucapannya dan layak untuk harus kita benarkan. Jangankan mengingkarinya, meragukan ucapan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam saja sudah membahayakan kita. Apa yang beliau katakan? Barang siapa menunaikan salat fardu subuhnya dengan berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan sama saja dengan dia sholat sepanjang-panjang malam. Dan orang yang sholat sepanjang-panjang malam ini akan terus senantiasa ada sampai alam semesta ini belum dihancurkan oleh Allah. Akan terus ada, walaupun barangkali biji mata kita nggak pernah jumpa, atau jarang jumpa, atau pernah sekali dua kali jumpa, tapi ini akan terus ada. Ini yang menjadi sebab langit belum runtuh, bumi belum terbelah, gunung belum tercabut dari pasaknya, padahal maksiat sudah merata. Masih ada orang yang nangis di hadapan Allah untuk dirinya dan umat. Masih ada orang yang memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya di hadapan Allah dengan penuh rasa takut dan harap, dengan menunaikan semua hak-hak Al-Qur'an. Dan ia mendengarkan bacaan Qur'annya untuk Allah. Masih ada. Hari yang dimuliakan oleh Allah. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kita syukur. Bahwa ini adalah ihsan Allah Ta'ala. Tadi malam kita malam Ahad ngaji, kita baca salah satu di antara maqalah Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala pada sallallahu alaihi wasallam. Yang ringkasannya adalah bahwa ketika kita Allah letakkan diri kita dalam amal, dalam kebaikan, jangan merasa kita sudah buat kebaikan. Sebaliknya justru kita menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan ketaatan. Kemudian Allah Ta'ala berikan ketaatan itu untuk kita. Allah gunakan anggota tubuh kita untuk zahirnya ketaatan kepada Allah. Allah memilih diri kita. Allah Ta'ala yang memilih anggota tubuh kita untuk zahirnya ketaatan kepada Allah di alam semesta. Padahal yang menciptakan ketaatan itu adalah Allah. Kemudian Allah Ta'ala pula yang meletakkan rasa kemanisan, kelezatan, kenikmatan dalam ketaatan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang kemudian memberikan ganjaran atas ketaatan itu. Padahal ketaatan adalah pemberian Allah untuk kita. Setelah kita menerima hadiah ketaatan, kita pula menerima ganjaran dari penerimaan kita atas ketaatan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, tapi jangan pernah merasa kita lebih dari siapapun di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah adalah fardu. Mensyukuri nikmat Allah adalah asas bagi lestarinya nikmat. Mensyukuri nikmat Allah adalah asas bagi tetapnya nikmat. Bahkan mensyukuri nikmat Allah adalah asas bagi bertambahnya nikmat. Dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah di sini,
Bahkan sesungguhnya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala pun kita tidak mampu. Kalau tidak Allah Ta'ala karuniakan syukur itu untuk kita. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, wahai Daud, bersyukurlah kamu kepada aku. Nabi Allah Dawud katakan, wahai Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Padahal syukur itu adalah milikmu. Syukur itu adalah milikmu. Allah Ta'ala katakan, ketika kamu sudah paham itu, barulah kamu benar-benar bisa bersyukur kepada aku. Semua orang menerima nikmat dari Allah, tapi tidak semua orang bersyukur kepada Allah. Ada yang bahkan setelah menerima nikmat dari Allah, dia kufur kepada Allah Ta'ala. Hati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita syukur atas nikmat. Tapi jangan pernah kita merasa lebih baik dari siapapun. Karena kehidupan siapapun, akhir kehidupan siapapun ada dalam genggaman Allah, dan kita tidak akan pernah tahu akhir kehidupan siapapun. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala, kaifiyat hati beliau, keadaan hati beliau ketika beliau melihat orang fasik sedang dalam maksiat, hati beliau jaga, beliau awasi, tidak pernah jangan sampai merendahkan orang ini. Bahkan Allah, beliau mengatakan, ya Allah, Engkau kuasa menjadikan orang ini menjadi sebab hidupnya agama di seluruh dunia. Bayangkan, menjaga hati kita agar jangan sampai merendahkan siapapun, dan jangan sampai kita merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia. Ini yang pertama saya mau sampaikan. Berita gembira dari Nabi Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini amanah Nabi untuk kita sampaikan kepada umat. Kemudian kita syukur nih, ada berapa saf? Ada berapa saf kita ini? Di masjid lain ada beberapa saf. Di masjid lain juga ada beberapa saf. Tapi hadirin yang mulia, yang masih di luar masjid masih ada jutaan saf lagi. Yang masih berada di luar masjid sebenarnya masih jauh lebih banyak dari yang berada di saf-saf salat di dalam masjid. Mereka juga umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan umat, sebahagian sujud, sebahagian belum sujud. Sebahagian sudah berada di dalam masjid, sebahagian masih jauh dari masjid. Ini Allah Ta'ala perlihatkan kepada yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pagi-pagi merenung sejenak, sehingga nanti kita akan menjadi faham, tahu apa sebenarnya yang harus saya buat di sisa umur yang tinggal sedikit ini. Sebahagian pemandangan yang tampak kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam ini membuat Nabi gembira, tersenyum dan memuji Allah Ta'ala. Tetapi kemudian hadirin yang mulia, sebahagian penampakan kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam mengenai umat ini yang sudah beriman tapi belum sujud kepada Allah, ini menyakitkan hati Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, melukai hati Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dan akan membuat hati Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam sedih. Tapi kemudian Nabi marah mengutuk umatnya, tidak. Apa kemudian Nabi menggerutu di barzakh? Hidupku dulu sudah kukorbankan untuk kalian. Aku lapar untuk kalian, aku dahaga untuk kalian, aku berkeringat untuk kalian, aku luka untuk kalian. Kalian masih belum mengerti mauku? Aku sudah menyiapkan syafaatku untuk kalian. Di saat seluruh para nabi dan rasul, para malaikat menggigil ketakutan nanti di bumi mahsyar, tapi aku sudah menyiapkan syafaatku untuk kalian. Tapi kalian masih seperti ini. Apa begitu Nabi marah di kubur? Tidak. Nabi sedih, hatinya terluka, tapi kemudian Nabi mohon ampunan kepada Allah untuk umatnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang begitu sempurna, seluruh kehidupan beliau adalah pengorbanan. Tapi ketika melihat umat masih belum datang kepada Allah,
masih belum rujuk kepada Allah, Nabi tetap mohon ampunan untuk umat. Ini hadirin yang mulia, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan agung yang mulia Nabi agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang sama umat, mendoakan kebaikan untuk umat, memohonkan ampunan untuk umat. Barangkali kita sering mendengar melalui majelis ilmu tuan-tuan guru kita, para masyayikh kita, sepanjang-panjang malam Nabi menangis dalam tahajudnya hanya mengulang satu ayat, hanya mengulang-ulang satu ayat. Beliau mengulang-ulang satu ayat ini di hadapan Allah dengan tangisan sepanjang malam. In tu'adzibuhum fa innahum ibadatuh wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau sekiranya engkau mengadab mereka ya Allah, mereka kan hamba. Siapa yang dibela Nabi di hadapan Allah dalam sholat malam Nabi? Siapa? Ini orang yang siang hari menolak Nabi, siang hari menyakiti Nabi, siang hari melukai Nabi, siang dan malam berpikir untuk membinasakan Nabi. Tapi malam hari di hadapan Allah dalam sholatnya dibela habis-habisan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tu'adzibuhum fa innahum ibadah. Iyalah ya Allah, kau melihat sendiri mereka menolak aku, mereka menyakiti aku, mereka melukai aku. Kalau sampai kau adab mereka ini ya Allah, mereka kan hamba-Mu. Bukan hanya Nabi memaafkan, tapi bahkan Nabi membela mereka dari sampai datangnya kemurkaan Allah atas mereka, dibela. Wa in taghfir lahum, kalau Engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Engkau maha perkasa, yang Engkau kuasa untuk memaafkan mereka, azizul hakim, dan Engkau juga maha bijaksana memaafkan mereka, mengampuni mereka sesuai dengan kebijaksanaan-Mu ya Allah. Inilah yang akan terus berlangsung. Al-Imam Muslim telah mencantumkan hadis ini dalam kitab sahih beliau, di mana keadaan umat ini terus diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang terlihat oleh Nabi keadaan umat ini dalam keadaan yang baik, mereka berjalan di atas tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan mereka persis sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, sebagaimana yang Nabi arahkan, maka Nabi akan gembira dan kemudian Nabi memuji Allah. Tetapi kalau yang dilihat oleh Nabi keadaannya adalah sebaliknya, umat ini memilih jalan hidup yang lain. Apa yang menjadi kecintaan Nabi dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Sebenarnya Allah Ta'ala mau memberitahu kepada kita betapa besar keagungan Nabi di sisi Zat yang Maha Agung. Peristiwa yang hanya Allah Ta'ala beri hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala tidak beri kepada Nabi-Nabi manapun. Kemudian bergeser sedikit setelah Rajab meninggalkan kita, datang bulan Sya'ban. Di sini Allah Ta'ala perkenalkan lagi kepada kita, Allah suarakan lagi kepada kita supaya kita tahu betapa hebat dan agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Zat yang Maha Agung. Di sini Allah Ta'ala turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatahu, dan para malaikatnya yang suci, yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam sebelum tidur mutola'ah Ruhul Ma'ani, tafsir yang masyhur ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi. Enak, semakin datang bertambah-tambah kecintaan, kekaguman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu perhatian besar Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa salawat Allah Ta'ala dan salawatnya para malaikat untuk yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat yang tidak pernah putus, berketerusan, tidak pernah putus. Hanya saja nanti berbeda-beda makna dan bentuk salawat Allah itu seperti apa.
salawat para malaikat kepada Nabi untuk Nabi itu seperti apa. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak berhajat kepada apapun, kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah putus salawatnya untuk Nabi. Para malaikat ini hadirin yang mulia. Sebenarnya Ramadan itu ada pada umat-umat terdahulu, seperti ada Ramadan untuk umat ini. Tetapi fadilah satu amal sunnah seimbang dengan satu amal fardu itu hanya untuk umat ini, tidak untuk umat-umat terdahulu. Ini adalah berkah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini sudah ketetapan Allah. Namanya satu tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan ada Ramadan. Artinya Ramadan sudah sejak dulu ada. Bahkan puasa untuk kaum-kaum terdahulu juga ada. Tetapi mau'ud janji-janji Allah Ta'ala yang sampai kepada kita dan yang belum sampai beritanya kepada kita mengenai keagungan Ramadan, keberkahan Ramadan, itu adalah efek dari yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Maaf, satu orang raja, dia punya anak. Yang raja itu ayahnya. Tapi efek ayahnya raja, anaknya jadi hidupnya juga ikutnya nyaman. Tidur di tempat yang nyaman, kendaraannya kendaraan nyaman, makannya makanan yang memuaskan. Padahal dia bukan raja. Yang raja siapa? Ayahnya. Yang kekasih Allah itu siapa? Yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Tapi takdir baik, nasib baik, untung besar. Kita ini dikasih nikmat jadi umat yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang Allah Taala beri kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam tumpah lubang untuk umatnya. Satu, yang kedua juga kata Nabi, satu amal fardu sama dengan seimbang dengan 70 amal fardu di bulan-bulan yang lain. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribu-ribu amal sunnah belum tentu bisa seimbang dengan satu amal fardu. Ini yang mesti kita pahami. Untuk detailnya coba duduk di majelis ilmunya para ulama kita jadi paham perkara ini. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala qaddasallahu sirrahul aziz, beliau menyebutkan di antara tanda orang yang tertipu, di antara tanda orang yang tertipu jelas ketertipuannya adalah orang yang sungguh-sungguh dengan amalan sunat, tapi mereka remeh dengan amalan beribu-ribu sunat belum tentu dapat derajat satu fardu. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu amal fardu seimbang dengan 70 amal fardu. Kita harus melakukan berjuta-juta kebaikan yang derajatnya sunat, itu pun belum tentu sampai kepada derajat satu amal fardu. Tapi kita mendapatkannya dengan begitu mudah. Lagi dan lagi adalah berkah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Fihi lailatun, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Islam atau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, khairun min alfi syahr. Dalam bulan suci Ramadan nanti ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh adanya Lailatul Qadar juga berkah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kebaikan yang sekiranya itu kita dapatkan dari sisi Allah yang tidak terhubung dengan sebab keberkahan Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam? Coba kita renung-renung yang mana? Ada enggak? Di bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam termenung
Sahabat-sahabat lihat, ada apa ya Rasulullah? Sampai Jibril juga datang, ada apa ya Rasulullah? Tidak. Saya ingat kaum-kaum terdahulu umurnya panjang-panjang, ibadahnya tekun-tekun, sedangkan umatku usia mereka pendek-pendek. Di setiap zaman kaum itu ada ujiannya masing-masing. Ya, kalau ujian kaum Sabah, gila pertanian, perlombaan mereka hanya dalam fokusnya pada dunia pertanian, yang kaya-kaya gitulah. Kaum Ad, kaum Samud, gantungnya ke olahraga, membangun fisik yang sehat. Di situ mereka fokusnya, berbangga-bangga di sana. Macam-macam. Setiap kaum ada penyakitnya masing-masing, ada fitnahnya masing-masing. Nah, umat ini adalah umat yang akhir. Setelah umat ini tidak ada lagi umat, yang ada kiamat. Jadi segala fitnah kaum-kaum terdahulu ada pada generasi umat ini. Setiap ujian dan kegantungan yang buruk. Sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa kita dikabulkan, terutamanya pada saat iftar nanti, pada saat iftar, pada saat berbuka, doa-doa dikabulkan. Bahkan kedekatan seorang muslim ketika itu, kedekatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa pada saat iftar, ketika itu dengan Allah begitu dekat. Nabi Musa katakan, ya Allah, adakah orang yang kau beri nikmat, beri kemuliaan seperti yang kau berikan kepadaku, atau lebih dari itu? Di mana engkau berikan aku kemuliaan berbicara langsung dengan engkau, ya Allah. Saking banyaknya Nabi Allah Musa bicara langsung dengan Allah, sehingga beliau masyhur dengan gelar Kalimullah. Maka yang Allah Ta'ala katakan, wahai Musa, sesungguhnya antara aku dengan kamu ketika bicara itu masih ada 70 hijab. 70 hijab. Dimensi ruang hijab itu antara satu hijab dengan hijab berikutnya, dari sisi dimensi ruang, dimensi waktu, jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan kecepatan cahaya. Siapa yang tahu sini? Kecepatan cahaya, baru sudah terukur ini. Berapa kecepatan cahaya? Per detiknya berapa? Ada yang ahli matematik, ahli fisika. Kecepatan cahaya berapa? 1 detiknya per detik berapa? 300.000 kilometer per detik kecepatan cahaya. Nah, 500 tahun perjalanan dengan kecepatan cahaya antara satu hijab dengan hijab berikutnya. Dan itu masih banyak, wahai Musa, tetapi untuk umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman, tatkala mereka berpuasa, saat sedang akan berbuka, aku dekat kepada mereka. Semua hijab-hijab yang ada antara aku dengan kamu itu aku tepis, tidak ada hijab dengan mereka. Akan jadi raja. Begitulah kita, untung baik, takdir baik, nasib baik, Allah beri ihsan, dijadikannya kita sebagai umat yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi berbuka untuk orang yang berpuasa pada saat berbuka, maka yang pertama Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa. Dia ampunkan dosa-dosanya. Apa sih kita beri untuk berbuka? Yang kedua, Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari api neraka. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan beri untuknya ganjaran pahala puasa dari orang yang ia beri berbuka tadi, tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. 3 kebaikan, 3 ganjaran Allah Ta'ala beri. Yang pertama, ampunan atas dosa-dosanya. Yang kedua, selamat dari api neraka. Dan yang ketiga, mendapatkan ganjaran pahala puasa dari orang kita beri berbuka. Bapak bila mendengar seperti ini, para sahabat itu rakus pamah dengan kebaikan. Tapi mereka, sebahagian besar mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan cenderung kekurangan.
Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk dijadikan berbuka, diberikan untuk berbuka. Nabi sering katakan, nggak mesti harus komplit lah kalau bakso itu harus suatu hidang, tidak. Walaupun hanya dengan sebutir tamar, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan sesisip susu, itu pun kamu akan dapatkan 3 ganjaran. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian kecil keberkahan fadilah dari Ramadan, yang itu semua adalah efek dari keberkahan yang mulia dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita. Sebahagian kecil berita yang sampai kepada kita. Tapi ketahuilah saudaraku sekalian, berita-berita yang masih belum sampai kepada kita masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Dan kita nanti baru tahu nanti kalau sudah di surga. Kalau sudah di surga baru kita tahu. Subhanallah ini. Maka bapak-bapak ibu sekalian rahmat Allah. Apa itu syukur? Menggunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala beri untuk kita untuk sesuatu apa saja yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Ini format syukur yang telah disampaikan oleh para ulama. Dikasih sehat, dipakai untuk apa saja yang mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi pas kita mau buat apa-apa, mau mandang apa-apa, mau mendengar apa saja, mau bicara apa saja, mau melangkah kemana saja, pikir di sini ada kecintaan Allah, ada keridhaan Allah, tidak. Supaya setidaknya, kalaupun tidak maksiat, tidak sia-sia. Karena format syukur, format tetapnya nikmat, format untuk bertambahnya nikmat adalah syukur. Dan kaidah dan ta'rif dari syukur yang dibentangkan oleh para ulama adalah menggunakan seluruh apa saja yang Allah Ta'ala beri untuk kita untuk apa saja yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Dikasih harta, mau dipakai untuk ini kira-kira ada nggak kecintaan Allah ini kalau saya pakai itu? Ada tidak keridhaan Allah Ta'ala di sini? Itu saja hormatnya. Ini kita dikasih bola mata, dikasih cahaya pada mata, kemudian dikasih suasana terang, ada lampu di sekitaran. Nah kita mau lihat sesuatu, apa aja lah, mau buku, mau bacaan, mau handphone, mau laptop, apa aja atau pemandangan sekitaran. Kira-kira kalau saya lihat ini, ada kecintaan Allah, ada keridhaan Allah, ada tidak? Atau wal'iyadzubillah justru di sini ada kemurkaan Allah. Takut kalau kemudian biji mata ini lepas dari kelopaknya. Allah Ta'ala kuasa. Takut, barangkali Allah masih sayang ke kita, biji mata tidak keluar dari kelopaknya, tapi cahaya mata Allah Ta'ala cabut seketika. Karena rumusnya, la in syakartum la azidannakum wa la in, kalau kamu kufur atas nikmat aku itu, kamu pakai untuk durhaka, kamu pakai untuk ingkar maksiat, inna adabi lasyadid. Coba kita belajar berpikir sederhana saja. Sederhana. Mulai dari yang kecil sampai yang tua, ketika di tengah keramaian atau ketika sunyi diri. Ini saya lihat ini, ada tidak kecintaan Allah kepada Allah atau oleh Allah sebaliknya datang kemurkaan Allah Ta'ala di sini. Maka kehidupan kita akan tertata. Sama kita sering mendengar hadis yang masyhur, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana. Ini potongan hadis. Ini potongan hadis, ini ujungnya. Ya bunayya, kata Nabi, saya baca hadisnya dari awal. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini bagaimana Nabi mentarbiyah Anas radhiyallahu, wahai anakku sayang. In takdir, kalau kamu mampu, antusbiha wa antum, doakan mereka, mentarbiyah mereka. Mereka jadi bintang-bintang umat ini. Ashabikan nujum min ayyi tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah bintang-bintang. Kamu milih sahabat mana saja akan kamu jadikan patron kamu dalam hidayah. Bayangkan. Sahabat mana saja, mereka punya karakter yang berbeda-beda, strata sosial beda-beda, strata ekonomi beda-beda, latar belakang mereka beda-beda. Tapi ketika mereka telah dimaafkan oleh Nabi masa lalu mereka,
kemudian Hasan dari lidah Nabi kasar, dari leher Nabi sehingga merah. Nabi hanya senyum sambil mengatakan salama. Begitu tarbiyah Nabi, akhirnya mereka jadi bintang-bintang umat ini sampai hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sayangi umat, maafkan umat, doakan umat. Jangan pernah tinggalkan doa untuk umat dalam setiap doa-doa kita. Nanti terutama di bulan suci Ramadan, doa-doa mustajab. Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahul aziz beliau mengatakan, tidaklah aku mendoakan kebaikan untukku, melainkan pasti aku mendoakan kebaikan itu untuk umat. Dan tidaklah aku mendoakan kebaikan untuk umat, kecuali kebaikan itu pasti aku dapatkan untuk diriku. Karena sebanyak mana kita doa untuk umat, sebanyak itulah para malaikat akan doa untuk kita. Ketika kita doa untuk umat, maka ketika itu malaikat mengatakan amin walaka mithlu dzalik. Amin walaka mithlu dzalik. Amin walaka mithlu dzalik. Amin dan untukmu seperti itu. Amin dan untukmu seperti itu. Amin dan untukmu seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sayangi umat. Jangan kita pernah merasa lebih baik dari siapapun. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Seperti apapun nanti kamu berpacu, bermusabaqah dalam kebaikan, dalam qiyamul lailnya, dalam tahajudnya, dalam khataman Qur'annya, dalam sedekahnya, dalam apa saja. Tapi jangan kamu merasa lebih baik dari siapapun, karena Allah Ta'ala hanya yang tahu siapa yang sebenarnya unggul. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit untuk yang poin ini saya mau sampaikan sedikit Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahul aziz. Sekedar pelajaran untuk kita. Beliau sudah mengenakan pakaian yang sangat baik, layak beliau untuk pergi sholat Jumat. Kalau nanti beliau sampai masjid, beliaulah imamnya, beliaulah khatibnya, dan beliau adalah imam umat di zamannya. Begitu tertatanya kehidupannya yang penuh dengan berkah. Orang-orang fasik apabila melihat wajahnya saja terkesan kemudian untuk taubat kepada Allah. Melihat wajahnya orang jadi teringat Allah dan ingin bertaubat kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini mau berangkat pergi Jumat, lewat satu lorong kecil dan hanya untuk satu orang bisa lewat. Nggak bisa dua orang. Harus mundur atau harus turun. Kalau bahasa kita contohkan sekarang ya seperti semacam pematang sawah. Abu Yazid mau menuju masjid. Dari arah sana satu ekor anjing datang ke arah kemari. Tempat hanya untuk bisa satu orang lewat. Ya ahlullah punya karamah. Dia katakan, wahai anjing, kamu yang turun ya, kamu kan nggak Jumatan. Kalau kamu kena lumpur juga nggak masalah. Kamu yang turun. Nah, kalau kamu yang kena lumpur nggak masalah karena nggak Jumatan. Ya, saya ini mau sholat Jumat, jangan kotor baju saya. Ya ahlullah ini Allah sayang lebih. Sedikit aja yang kira-kira Allah Ta'ala menurut Allah itu perlu untuk ditata, cepat ditata, nggak dibiarkan. Anjing ini malah bicara, wahai waliullah, kenapa tidak kamu saja yang turun, biar saya yang lewat? Kenapa tidak kamu saja yang turun, yang kena lumpur, saya yang lewat, biar saya yang kena lumpur? Terperanjat ini Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala. Anjing Nilus mengatakan begini, wahai Abu Yazid, kalau kamu yang turun, bajumu memang berlumpur, tapi nanti sampai di masjid ada air, kamu bisa basuh, bersih, selesai, kamu bisa ngimami sholat, kamu bisa khutbah. Tapi kalau aku yang turun, betul bajumu bersih, aku yang berlumpur, tetapi aku khawatir hatimu jadi bernajis, hatimu jadi kotor, yang itu nggak bisa dibersihkan dengan 7 samudra air yang ada di dunia ini. Cepat ditata hati orang-orang yang spesial di sisi Allah Ta'ala. Terus cepat-cepat Abu Yazid sambil menangis turun jalan. Ketika merasa lebih baik, ya ini jangan salah memahami ya, tetap kita bersyukur nggak dijadiin anjing.
asyraful makhlukat. Jadiin orang beriman lagi, beriman mau sujud lagi. Di sininya syukur. Tapi saya katakan syukur tapi harus diawasi ada portal. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih mulia dari siapa. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awasi dan jangan pernah meremehkan satu orang pun. Nah ya, kemudian yang terakhir tapi ini penting dan ini merupakan asas bagi semuanya. Cintai Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari segala-galanya. Karena kita hutang budi zahir dan batin. Kita berhutang budi dunia dan akhirat. Kita berhajat kepada Nabi dunia dan akhirat. Ihsan Nabi untuk umat ini tidak pernah putus sepanjang hayat sampai masuk dalam surga Allah. Cintai Nabi lebih dari segalanya. Dan ini kita perlu belajar. Enggak begitu kita dengar, kita sampaikan, kita otomatis jadi orang cinta Nabi dari segalanya. Enggak. Kita perlu waktu dan perlu tarbiyah. Belajarlah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, lebih dari kebendaan yang kita miliki. Sehingga nanti kita akan menggunakan benda, harta apa saja yang kira-kira ini kalau kita buat ini beritanya sampai kepada Nabi di barzakh dan Nabi senang. Paham ya? Kita punya ini, kita punya itu. Kita mau pakai apa, kita gunakan seperti apa, kita akan bertindak, bertasarruf dengan ini semua. Yang kalau berita ini sampai kepada Nabi di kubur, Nabi senang. Karena berdasarkan hadis Sahih Muslim, amal umat ini Allah perintahkan kepada Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baik, Nabi senang dan memuji Allah. Kalau amal umat ini buruk, Nabi bersedih, tapi kemudian tidak marah, tidak mengutuk, tidak melaknat umat ini, tapi mendoakan ampunan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar mencintai Nabi lebih dari anak dari istri kita. Mencintai Nabi lebih dari anak istri kita. Sehingga nanti kita akan bawa kemana istri dan anak-anak kita ini. Kita akan jadikan seperti apa mereka. Jadikan orang mereka ini orang-orang yang hidup dalam kebaikan, menebar kebaikan, atau justru hidup dalam keburukan dan menebar mudarat bagi orang. Yang kira-kira kalau anak ini saya bawa kemari, istri saya cetak, saya bentuk seperti ini, saya bawa, saya kirim kemari. Kalau beritanya sampai kepada Nabi, Nabi senang, Nabi puas. Oh, dia bawa istrinya seperti aku membawa istri. Dia membawa anaknya seperti aku membawa generasi di belakang. Ini mencintai orang tua lebih dari mencintai mencintai Nabi lebih dari orang tua kita. Mencintai siapapun dan apapun itu di bawah daripada kecintaan Nabi SAW. Artinya kecintaan kepada Nabi melebihi dari yang lain. Hatta puncaknya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari kecintaan kita pada diri kita sendiri. Ini adalah puncak. Dan ini tidak akan sempurna iman sebelum kita sampai kepada titik ini. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, selain diriku, engkau lebih aku cintai, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku. Artinya kalau kepada dirinya Umar lebih cinta. Maka Nabi katakan, belum sempurna iman kamu wahai Umar. Belum sempurna iman kamu wahai Umar. Apabila Nabi bilang begitu aja, spontan terus Umar larat. Ya Rasulullah, sejak saat ini engkau lebih aku cintai dari segala-galanya termasuk diriku ya Rasulullah. Ketika itu Nabi katakan al-an ya Umar, al-an ya Umar. Dalam mensyarah hadis kata al-an ini para musyarih hadis mereka mengatakan boleh jadi maknanya sekarang baru sempurna iman wahai Umar. Pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, kok baru sekarang wahai Umar? Kok baru sekarang kamu itu mencintai aku lebih dari segala-galanya termasuk dirimu? Karena hadirin yang mulia, ketika kita mencintai Nabi lebih dari segalanya termasuk diri kita, nanti kita akan mudah menyandarkan hawa nafsu kita kepada apa saja yang Nabi bawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya disandarkan kepada agama yang aku bawa. Dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Dan segala apa yang Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, sertakan juga umat dalam kebaikan. Jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini. Dan jangan pernah merasa melihat orang dengan pandangan hina, remeh pun pada satu. Kemudian belajarlah menanamkan kecintaan kepada yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir di dalam kitab Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, di sana ada dialog. Ketika Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, langit milik siapa? Nabi katakan, milikmu ya Allah. Bumi milik siapa? Milikmu ya Allah. Dunia dengan segala isinya milikmu ya Allah. Akhirat yang telah aku siapkan, telah aku bangun, milik siapa? Milikmu ya Allah. Arasy milik siapa wahai kekasihku Muhammad? Milikmu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala tanya, wahai kekasihku Muhammad, kamu milik siapa? Kamu milik siapa? Itu pun dengan mudahnya Nabi katakan, aku milikmu ya Allah. Aku milikmu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala katakan, wahai kekasihku Muhammad, aku milik siapa? Aku milik siapa? Sampai di sini Nabi diam, Nabi tertunduk, pelan-pelan, peluh bermunculan deras, air mata tidak terbendung. Nabi katakan, aku tidak tahu ya Allah, siapa yang bisa memilikinya. Ketika itu Allah Ta'ala katakan, wahai kekasihku Muhammad, aku milik orang yang bersalawat kepadamu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, cintai Nabi lebih dari segala-galanya. Sandarkan segala apapun yang ada kita miliki, hawa nafsu kita pada agama yang dibawa oleh yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat ke atas yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sebaik-baiknya, dengan salawat yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita doa sebelum doa kita salawat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على كما باركت على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماء، يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير، يا بديع يا بديع يا بديع، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا عظيم السلطان يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا موجودا عند الشدائد، يا جميل الصنع يا جميل الصنع، بقدرتك التي لا تحصى ولا تعد،
وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبرحمتك التي سبقت كل شيء، وبأسمائك العظم الذي دعا به أنبياؤك المرسلون وأولياؤك المقربون، نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لجميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر عيوب أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة. اللهم إنا نستهديك لمراشد أمورنا. اللهم زدنا علما ينفعنا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك يا رب، وحرمنا عن معاصيك، وحرمنا عن معاصيك يا رب، ظاهرا وباطنا سرا وعلانية يا رب، أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة بحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بسر النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين، في الحياة عند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ومن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وأولانا وقرة عيننا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.